selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar cryptocurrency ya, terkhususnya tentang koin yang akan listing di Indodax ya, dan sedikit tentang XRP ya. Dan pertama kita bahas tentang koin yang akan listing di Indodax, yaitu SAN, yaitu The Sandbox. Nah, ini kenapa saya agak menarik ya membahas tentang SAN ini, dan bukan ORBS ya, ORBS juga oke. Tapi kita bahas tentang sandbox saja ya. Kita lihat ya di Coin Market Cap. Di sini kita lihat kalau sandbox ini adalah sebuah koin NFT ya. Dan bisa dibilang dia berada di ranking 7 di kelasnya gitu. Di kelas NFT, dia berada di ranking 7 dan bisa dibilang dia memiliki sebuah pondasi yang lumayan ya, lumayan bagus. Karena saya lihat tadi di sini The Sandbox ini memiliki investor ya, investor dari numerous big name in the gaming industry ya. The include brand like Atari, Helix, and CryptoKitties. Dan ini kita ketahui ya, bagi Anda mungkin di bawah umur 27 tahun, tahulah namanya Atari, Helix yang biasa kita dulu main Sega, Nintendo gitu ya. Dan juga PlayStation dan yang memproduksi game-game yang menarik ya. Dan dia berinvestasi di sandbox ini. Dan sandbox ini juga kalau kita lihat ya, gamenya juga seperti RPG kalau saya perhatikan ya, sejenis genre RPG ya. Dan mungkin juga kedepannya akan hype juga nih koin begitu. Karena kalau kita lihat di market NFT dia di ranking 7 ya, secara global dia berada di ranking 142. Dan kenapa saya membahas tentang sandbox ya, bukan orbs? Karena di sini sudah ada di Binance dan volumenya 22% gitu. Dan bisa dibilang sangat besar ya, hingga menyentuh 526 miliar rupiah. Jadi kan ini besok listing ya. Listingnya di tanggal 7 April dan open tradingnya di tanggal 8 April. Jadi kalau biasanya ya kalau koin sudah listing di sebuah exchange ataupun exchange yang lain ya selain Indodax, biasanya volume koin itu akan melesat dan akan bertumbuh begitu. Jadi maksud saya bisa saja ini menjadi sebuah kesempatan ya buat Anda untuk entry. Tapi bagaimana caranya entry? Ya seperti kita lihat di sini di Binance, Anda bisa curi start duluan begitu dengan cara membeli USDT di Indodax dan mentransfer USDT Anda ke Binance, kemudian Anda membeli SAN, koin The Sandbox ini gitu. Dan pada saat nanti listing di Indodax di tanggal 8 April, Anda bisa jual di Binance berbentuk USDT dan USDT-nya bisa Anda transfer lagi ke Indodax untuk dirupiahkan begitu ya. Dan bisa Anda nikmati keuntungannya. Dan menurut saya juga ini bagus ya untuk jangka panjang untuk The Sandbox ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia memiliki ranking 7 di kelasnya. Seperti Theta ya, kita lihat masuk sempat di ranking 10 besar ya di Coin Market Cap. Cuman sekarang lagi ada penurunan karena ada pengaruh dari gebrakan-gebrakan ya dari koin-koin lain ya, terutama seperti XRP. Jadi bisa Anda pertimbangkan ya untuk investasi jangka panjang di The Sandbox ini. Karena kita lihat harganya juga sedang terjadi penurunan ya di Binance dan kemungkinan di tanggal 8 nanti akan terjadi kenaikan. Kalau kita lihat sekarang harganya di 9.700 ya, kalau di Indodax nanti katanya di listing di harga 10.800. Semoga Anda bisa dapat mencapai sebuah keuntungan. Nah, kita sedikit membahas tentang XRP ya. XRP di sini terjadi lonjakan yang sangat-sangat besar ya. Dan bisa dibilang sedang mengejar ke ATH-nya gitu. Semoga saja ya, amin saja kalau saya sih. Kalau kita lihat di sini ya, beberapa resisten sudah ditembus ya. Yang selalu saya bilang ya, ini adalah tembok terkuatnya begitu. Dan itu sudah tembus. Jadi kalau di sini saya tidak ada menyarankan untuk beli ya atau apa ya. Karena ini sebenarnya kalau XRP, di jauh-jauh hari juga saya sudah bahas ya tentang XRP. Untuk menambah muatan, hold, tambah muatan, hold, buy, selalu saya bilang seperti itu. Kalau sekarang saya sudah sulit mengatakan buy, tapi kalau Anda mau masuk, silakan saja. Sebenarnya masih bagus prospeknya. Karena XRP ini masih permulaan kalau saya bilang ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada tanda-tanda kemenangan ya dari XRP ini. Dilihat dari pernyataan Hakim Netburn yang menyatakan secara resmi kalau XRP itu adalah mata uang, bukan sekuritas. Dan kita lihat beberapa isu juga ya,
sudah kita dengar bahwa XRP akan rilis di beberapa exchange besar gitu, tapi masih bersifat isu. Tapi kemungkinan pasti rilis kalau saya bilang, karena ini koin sangat menguntungkan, banyak investornya. Jadi kalau volumenya bertambah pada sebuah exchange yang akan ngerilis kembali XRP, ya kenapa tidak? Jadi ini semua pada saling tunggu nih sebenarnya kalau menurut saya para exchanger yang ada di Amerika sana. Karena kalau di luar negeri ya, rilis XRP itu adalah trending ya di Twitter, trending di United States gitu. Kalau di Indonesia kita tahu ya, yang trending biasanya ya tahu sendiri ya, tapi biasanya yang lebih ke arah humor dan entertain dan dunia artis gitu. Nah, sementara di Amerika Serikat itu seolah-olah terjadi sebuah demonstran di medsos Twitter ini seperti tagar rilis SRP ini ya. Dan ini sebenarnya sudah lama sih sebenarnya, sekitar di akhir Maret kemarin tagar rilis XRP ini trending ya. Dan itu ya tentu saja ya sebuah kabar gembira bagi kita para holder ya. Saya terus terang saya juga menghold di XRP. Jadi seperti yang saya bilang selalu ya, jadi koin-koin itu ada yang cocok untuk investasi, ada yang cocok untuk trading. Jadi kalau sering saya bilang di ranking 10 besar ini cocoknya untuk investasi jangka panjang begitu. Untuk trading ya Anda tahu sendiri XRP selama ini tidak begitu tertarik ya untuk nge-trading, tapi untuk nge-hold ya sangat bagus. Kecuali Binance ya, seperti saya bilang sebelumnya juga di video yang lalu, Binance ini kompleks. Anda trading boleh, di investasi juga boleh gitu. Itulah sekilas saya informasikan ya, XRP ini memang lagi hype-hype-nya juga ya, terutama di luar negeri sana ya. Kalau di Indonesia tampaknya koin-koin yang tidak terlalu volatile kurang banyak minatnya gitu. Lebih banyak minatnya ke koin-koin seperti VD dan BTT gitu ya, ataupun AOA. Yang volatilenya seperti ombak yang sangat besar. Tapi ya tidak masalah, namanya kita juga cari cuan ya, namanya kita lebih mengarah ke trading daripada investasi gitu. Tapi saya ucapkan selamat ya bagi para investor SRP yang video-video yang lalu juga ya bisa saya bilang channel ini juga pertama kali juga membahas tentang SRP. Ya itulah sekilas, semoga bisa bermanfaat informasi ini ya, dan terkhususnya tentang listing The Sandbox ini ya, Sandcoin ini ya, NFT. Semoga bisa menjadi sebuah kesempatan untuk Anda ya, dengan cara membeli di Binance dengan maksud untuk mencuri start gitu sebelum listing di Indodax, karena akan terjadi lonjakan. Jadi kalau terjadi lonjakan kan harga global sama semua, jadi Anda jual aja di Binance berbentuk USDT. Dan Anda kalau mau mengerupiahkannya ya tinggal transfer kembali ke Indodax ataupun kemanapun yang Anda mau, mungkin ke toko kripto juga bisa gitu. Jadi inilah sekilas info yang bisa saya sampaikan hari ini tentang The Sandbox dan XRP dari segi perkembangannya ya. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan info-info selanjutnya. Dan saya akan mengadakan giveaway ya. Dan saya akan mengadakan giveaway ya setelah mencapai 30.000 subscriber yang akan saya bagikan 100 Dogecoin setiap hari nantinya. Dan semoga ini dapat bermanfaat untuk Anda dan menjadi sebuah hal yang menarik dan menghibur Anda juga ya. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.